Gimana kalau aku kasih tahu kamu bahwa hidup kamu bisa berubah hanya dengan 5 menit dalam sehari? Hah? 5 menit? Emang dalam 5 menit kita bisa melakukan apa? 5 menit itu kan sebentar banget. Seringkali hidup kita itu jadi gak kemana-mana, gitu-gitu aja karena memang kita suka banget menunda-nunda. Menunda sesuatu yang tidak enak untuk dikerjakan itu sebetulnya sudah jadi bagian natur kita sebagai manusia. Jadi pada saat kita tahu nih bahwa sesuatu itu bakalan gak enak, bakalan gak menyenangkan, bakalan gak menarik untuk dilakukan, otak kita itu sudah memberikan pilihan buat kita untuk menghindar aja deh mendingan gitu. Padahal ya sebetulnya itu adalah sesuatu yang penting banget buat kita untuk bisa mengubah hidup kita. Semakin lama kita menunda sesuatu itu, semakin malas kita mengerjakannya. Betul gitu gak sih? Tapi ternyata nih ada penelitian yang membuktikan bahwa bagian terberat dalam melakukan segala sesuatu adalah dalam 5 menit pertama. Setelah kita melakukan sesuatu selama 5 menit, ya sesuatu itu akan jadi jauh lebih mudah untuk dilanjutkan. Yuk kita kenalan dengan the 5 minutes rule. Nah, dalam melakukan 5 minutes rule ini ada beberapa tahap nih yang mau kita lakukan. Yang pertama, tahap identifikasi. Coba identifikasi dulu kegiatan apa sih yang selama ini sering banget kamu tunda-tunda. Kamu tahu kegiatan itu penting, tapi kamu tunda-tunda. Rasanya males banget untuk memulai kegiatan itu. Bisa kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, atau yang berhubungan dengan kesehatan, atau berhubungan dengan urusan rumah tangga, dan lain-lain. Nah, kalau udah diidentifikasi, baru kemudian yang kedua, set timer atau pasang alarm ya. Di handphone kita masing-masing kan pasti ada tuh alarm ya. Coba cek, kemudian habis itu bikin timer selama 5 menit. Habis itu diemin aja. Lakukan pekerjaan kita itu. Yang ketiga, kita mesti fokus pada saat melakukannya. Fokus tanpa distraksi apapun, tanpa gangguan apapun. Selama 5 menit kerjakan hal itu. Dan setelah 5 menit itu berlalu, alarmnya akan bunyi kan? Nah, begitu alarmnya bunyi, yang keempat, kita harus melakukan analisa. Dianalisa nih, setelah kita melakukan ini 5 menit, apakah kita akan melanjutkan lagi apa sesuatu yang sedang kita kerjakan itu, atau kita mau berhenti? Nah, ini dia nih the beauty of this hack ya. Jadi kalau si 5 minutes rule ini, setelah kita melakukan sesuatu 5 menit, ternyata akan jadi lebih mudah kan buat kita melanjutkan. Nah, kamu analisa apakah kamu masih mau melanjutkan atau kamu mau berhenti aja. Kalau masih mau lanjutin, ya udah lanjutin. Kalau kamu mau berhenti, gak apa-apa juga, berhenti aja. Sah-sah aja kok untuk ambil break gitu kan. Tapi kemudian nanti pasang alarm lagi, kerjakan lagi gitu. Jadi supaya kita gak malas melakukannya, kita pakai aturan 5 menit ini. Yuk kita mulai praktek. Kegiatan apa sih yang seringkali suka kita tunda-tunda? Yang pertama, olahraga. Nah, tahu sih olahraga itu penting banget buat kesehatan. Tapi aduh, mager banget rasanya. Enakan juga tidur-tiduran, enakan juga selonjoran sambil nonton Netflix, enakan juga main game gitu. Tapi ya udah, pasang timer aja. 5 menit pasang di handphone kita, taruh 5 menit. Lakukan apa ya? Oh, mungkin jalan kaki sambil nonton deh gitu. Ya, daripada nonton Netflix sambil selonjoran, mendingan Netflixnya kita pasang, abis itu kita jalan kaki, jalan di tempat aja gitu ya kan. Selama 5 menit. Tahu-tahu baru jalan sebentaran, alarmnya bunyi. Ya udah deh, tanggung nih, enak juga nonton Netflix sambil jalan kaki daripada tiduran. Lanjut deh jadinya ya kan. Atau pasang timer, terus lakukan stretching gitu kan. Pada saat kita melakukan stretching selama 5 menit, tahu-tahu alarmnya bunyi. Ya udahlah, tanggung nih, enak juga badan jadi nggak pegel-pegel gitu kan. Terus atau misalnya buat cowok-cowok nih, penting banget nih ya kan, untuk kita bisa menambah massa otot kita, angkat besi. Pasang timer 5 menit, terus angkat besi deh. 5 menit aja. Begitu 5 menit berjalan, tahu-tahu udah lewat 5 menit, tapi kok kayaknya belum capek nih. Gak apa-apa deh, lanjutin lagi aja. Otot jadi terbentuk, lemak-lemak jadi hancur. Cuma 5 menit aja kok gitu. 5 menit kelihatannya sebentar kan, tapi dalam 5 menit aja kita udah bisa termotivasi untuk bergerak. Bahkan nantinya bukan cuma sekedar 5 menit, kita jadi keterusan, kita bisa lanjutin olahraganya lebih dari 5 menit. Kegiatan yang kedua, beres-beres. Bukan cuma kamu aja, aku juga kadang-kadang males kalau disuruh beres-beres.
Tapi ya udahlah ya, pasang aja timer 5 menit. Buka kulkas, lalu kemudian lihat deh tuh ya, ada makanan-makanan yang sebetulnya udah nggak boleh disimpan lagi, keluarin lalu dibuang. Kemudian lap permukaan kulkasnya. Baru sebentaran tiba-tiba alarmnya bunyi. Tanggung lah ya, beresin semuanya aja dulu deh. Yang kedua misalnya, ambil lap, pasang timer lalu kemudian mulai lapin tuh permukaan-permukaan yang berdebu. Nah baru kita lagi asik-asiknya lap-lapin pajangan, kaca-kaca, alarmnya bunyi. Ya udah lanjutin lagi aja deh. Selesai kan jadinya? Atau pasang timer 5 menit, kemudian ambil air, lalu kemudian mulai deh tuh siramin tanaman-tanaman, terus udah gitu ambil guntingin daun-daun yang sudah mulai menguning. Tiba-tiba alarmnya bunyi, lanjutin aja sampai selesai. Kasihan anak-anak hijau ini udah lama gak kita perhatiin. Berikutnya, bersihin galeri handphone. Wah, selama ini kamu suka ngeluh karena handphone kamu suka hang. Mau bikin apa-apa susah lah, lemot banget nih handphone, udah mesti ganti kali. Padahal belum tentu. Mungkin karena memorinya kepenuhan. Coba pasang timer 5 menit, lalu cek galeri kita. Ya barangkali ada foto-foto atau video-video yang kita buat yang double-double, sering banget kan, yang kadang-kadang cuma mukanya geser dikit doang gitu, yang satu senyum lebar gitu kan, dipilih-pilih aja lah ya, yang nggak perlu dibuang-buangin. Terus cek grup-grup WA tuh, aduh suka ada banyak kan ya foto-foto atau video-video yang dikirim, cek dulu penting nggak sih, perlu nggak sih. Kalau nggak penting, nggak perlu, ayo kita buang-buangin 5 menit aja. Nah sesudah itu handphone kita jadi lebih enteng kan jadinya, dan nggak perlu ganti gitu loh, masih bisa dipakai. Berikutnya, baca buku. Daripada scrolling handphone nggak keruan selama berjam-jam, coba pasang timer, lalu abis itu ambil buku di rak buku kamu yang udah lama banget nangkring aja situ. Udah ambil bukunya, lalu abis itu baca 5 menit aja. Pada saat kita lagi asik-asiknya baca, tiba-tiba alarmnya bunyi. Tanggung nih, 1 bab selesai. Besok pasang 5 menit lagi. Tanggung nih, lama-lama habis kan 1 buku. Berikutnya yang gak kalah penting adalah membuat perencanaan. Seringkali kita merasa hidup kita gak kemana-mana karena kita gak pernah merencanakan hidup kita dengan baik. Coba set timer 5 menit, kemudian pikir kira-kira apa aja yang perlu kita lakukan hari ini. Tentukan prioritas kita apa. Kita ngerti banget bahwa sesuatu ini harus selesai hari ini. Nah, kita mulai fokus. Pada saat kita melakukan itu, hidup kita jadi lebih fokus, kita jadi lebih produktif, dan lebih banyak yang bisa selesai. Coba tulis di kolom komen di bawah, kebiasaan apa yang mau kamu coba hari ini selama 5 menit. Setelah kamu coba, kamu tulis lagi di kolom komen. Apakah terbukti berhasil atau cuma teori aja? Kadang-kadang ya, hidup ini ya, kita merasa bahwa hidup ini gini-gini aja karena kita nggak mau berubah. Perubahan itu nggak bisa dilakukan secara drastis aja, bisa sih, tapi kadang harus dilakukan secara perlahan-lahan ya, dengan melakukan sesuatu yang kecil secara terus-menerus. Just do it for 5 minutes. Hidup ini kan pilihan, kita sendiri yang bisa memilih apakah kita mau begini-begini aja atau kita mau berubah jadi lebih baik, makin hari makin baik sampai kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita. Saya seneng banget kamu bisa nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi nanti di video ini ya. Oke, thank you for watching. Bye-bye.